Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 13. Ajakan Penegakan. Jalinan perasaan mengikat dari kehidupan ke kehidupan dan sulit diputuskan. Xun Faxiang Sutra Teratai, episode 1372. Jangan meremehkannya. Benih sebab dan kondisi demikian akan mendatangkan buah akibat demikian. Sebab dan kondisi berasal dari sebersit pikiran yang memunculkan jalinan perasaan, terus menjerat dan mengikat. Noda batin yang kasar mudah dirubah, tapi kegelapan batin yang sehalus debu sulit dijaga. Sangkut menyangkut dari kehidupan ke kehidupan dan sulit diputuskan. Melalui akar indera dan objek indera masuk ke dalam kesadaran karma. Kita harus bersungguh hati, jangan menganggap remeh hukum karma. Kita selama ini dan saya juga terus-menerus mengingatkan semua orang akan hal ini. Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap pikiran yang muncul dalam batin, semuanya adalah benih karma. Di saat niat pikiran kita muncul dan tindakan tersebut, artinya kita telah menyemai benih ke dalam tanah. Selama benih bertemu dengan tanah, udara dari alam, serta perpaduan dengan air, seperti ini, benih tersebut pasti akan bertunas dan terus-menerus bertumbuh sepanjang waktu. Benih karma kita juga sama seperti itu. Semua hukum sebab akibat adalah bersumber dari sebersit niat pikiran yang muncul. Niat pikiran yang muncul adalah benih. Begitu kita muncul niat pikiran, maka tindakan pasti akan mengikuti. Tindakan ini adalah sebab dan akibat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh akan hukum karma. Kita harus lebih memperhatikannya. Benih sebab dan kondisi ini berasal dari sebersit pikiran yang memunculkan jalinan perasaan, kemudian terus menjerat dan mengikat. Sebersit jalinan perasaan. Para makhluk awam terdelusi akan perasaan, disebabkan karena kita ini adalah makhluk awam. Batin dari makhluk awam dipenuhi oleh ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, arahnya menjadi menyimpang, sehingga sering menimbulkan kesalahan. Maka, sebersit niat yang terdelusi akan menghasilkan ikatan perasaan. Sama seperti benang, awalnya berasal dari bibit benih, akan menumbuhkan kapas dan tanaman sisal. Manusia akan memanen kapas dan sisal ini, dan akan diproses menjadi sehelai demi sehelai serat, hingga menjadi benang, tali, dan lain sebagainya. Kemudian dipakai untuk mengikat barang. Selain untuk kain, juga benang untuk mengikat barang, digulung menjadi satu gulungan. Jika sudah terikat, akan menjadi semakin kencang ikatannya. Untuk mengurainya kembali juga sudah sulit. Sehingga ini berasal dari sebersit pikiran yang memunculkan jalinan perasaan. Semakin bergumul, akan menjadi semakin kencang ikatannya, dan tidak akan bisa lepas. Ada ikatan kasih yang mengikat, dan akan terus bergulir. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Adanya jalinan kasih akan ada penderitaan. Kehidupan yang tidak kekal. Kapan akan terjadi suatu hal? Dengan adanya jalinan kasih, akan menjadi hubungan yang terus mengikat. Inilah sebersit niat yang menyimpang dari para makhluk, terdelusi oleh jalinan kasih hingga terus-menerus terjerat seperti ini. Noda batin yang kasar mudah dirubah. Ada yang karena jalinan kasih antara pria dan wanita, maka terus-menerus akan berlanjut sampai ke anak-anak dan cucu. Hubungan antara suami dan istri apakah bisa terus berjalan lancar? Saling mencintai selamanya, sebuah keluarga yang bahagia. Selanjutnya, apakah anak cucu akan menjadi anak baik? Tidak membuat kita khawatir. Tidak perlu lagi khawatir. Di dalam jalinan kasih dan cinta, apakah akan tetap bertahan selamanya? Di dalamnya ada lahir, tua, sakit, dan mati. Usia kehidupan sebenarnya panjang atau pendek? Apakah di dalam kehidupan ini sehat atau sakit? Apapun itu, selalu saja ada kerisauan. Apalagi di dunia,
Jalinan kasih dan cinta seperti ini ombaknya setinggi 1000 kaki. Hubungan antar manusia ini benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Sangat banyak. Apalagi hati bergejolak. Muncul keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan. Kegelapan batin ini demikian terus-menerus diciptakan. Kerisauan yang kasar dan parah. Kesalahan besar mungkin bisa diubah, karena setelah melakukan kesalahan besar, hukuman yang kita terima juga sangat berat. Setelah mengetahui kesalahan, tahu bahwa diri kita salah, saya seharusnya berubah. Namun, seperti kegelapan batin, kekotoran batin yang halus ini adalah sangat sulit untuk dicegah. Dulu tahu bahwa kita bersalah, bisa berubah, sudah ingin bertobat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apakah tabiat kita sendiri masih sangat sulit untuk dilenyapkan? Ini disebut manusia awam, sulit untuk menjadi makhluk suci. Selamanya akan menjadi manusia awam. Karena tabiat ini membuat orang bisa melihatnya, kerisauan yang kasar. Mungkin kita sendiri tahu bahwa kita harus berhati-hati, jangan melanggarnya. Kesalahan, semua orang bisa melihatnya. Kita sendiri harus tahu bertobat. Kita tidak berani melanggarnya lagi. Tetapi, kegelapan batin yang halus, orang lain tidak dapat melihatnya. Kita sendiri juga tidak merasakannya. Kegelapan batin seperti butiran debu yang halus, benar-benar sulit untuk dicegah. Tabiat buruk kita, ketika orang melihatnya, seharusnya tahu bahwa tabiat orang ini adalah demikian. Namun, kita sendiri tidak merasakannya. Ada orang berkata kepadanya, "Mengapa Anda bisa demikian?" "Oh, begitu ya. Namun saya sendiri tidak merasakannya." Betul, seperti perasaan yang halus ini, mengutarakan perasaan, kondisi batin, orang lain dapat melihatnya. Hanya kita sendiri yang tidak merasakannya. Perasaan yang tidak bahagia, ataupun hati yang tidak senang dan kesal, orang yang melihatnya bisa langsung mengetahuinya. Ekspresi Anda seperti ini, kelihatan tidak senang. Saya tidak merasakannya. Dia tidak tahu penampilannya sendiri adalah tampak seperti apa. Ini adalah penderitaan halus akibat ketidaktahuan. Kita sendiri tidak mampu mencegahnya. Sering ada penampilan seperti ini. Ini adalah hal biasa bagi kita orang awam. Makanya kita sangkut menyangkut dari kehidupan-kehidupan dan sulit diputuskan. Karena ada demikian banyak kerisauan yang serius di depan kita, nafsu pria dan wanita sebersit niat ini terjerat oleh ikatan cinta. Keterikatan seperti ini akan menyebabkan kita menciptakan karma yang lebih besar dan melakukan perbuatan salah yang lebih serius. Melakukan perbuatan salah yang serius, kita sendiri bisa memahaminya. Nafsu asmara pria dan wanita, tali kasih ini sangat sulit diputuskan. Di dunia, pada umumnya, ada orang tua yang merasa anaknya sudah dewasa, tidak boleh tak menikah. Sudah berumur, harus segera memilih. Biarpun tidak suka, pun harus memaksa dan menyuruhnya menikah. Beranggapan bahwa tidak berbakti ada 3 macam. Tidak memiliki keturunan adalah sikap tidak berbakti yang terbesar. Ingin terus berkembang biak, melanjutkan keterikatan kita. Semua orang memandang ini sebagai hal lumrah. Akan tetapi, kebanyakan sebersit niat yang memunculkan jalinan perasaan, diri sendiri kembali menurun, mengakibatkan seluruh keluarga tidak menentu. Juga ada kasih sayang di dalam keluarga, kembali lagi, terdapat hal yang tidak wajar di luar keluarga, kembali menarik keluar. Ini adalah kita makhluk awam. Apakah itu menduakan istri, apakah itu istri yang menyeleweng dan lainnya, ini juga sangatlah banyak. Ataupun memiliki anak di luar nikah dan lain sebagainya, sangatlah banyak. Ini adalah sebersit cinta yang melekat. Ini sangatlah banyak. Akan tetapi, demikianlah, sebersit cinta ini, ataupun keduniawian di dunia ini,
menganggap hal ini adalah hal biasa. Sehingga karena demikian, dan juga terjerat kerisauan yang banyak. Apalagi kesalahan diri sendiri, melakukan banyak karma buruk. Semua ini adalah penderitaan yang membelit di dunia, sehingga sangkut menyangkut dari kehidupan ke kehidupan dan sulit diputuskan. Melalui akar indera dan objek indera masuk ke dalam kesadaran karma. Akar indera dan objek indera, setelah diciptakan, kemudian masuk ke dalam karma. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, terjerat dari kehidupan ke kehidupan. Ini adalah sangkut menyangkut dari kehidupan ke kehidupan dan sulit diputuskan. Melalui akar indera dan objek indera masuk ke dalam kesadaran karma. Demikian terus menjerat, sehingga kita harus sangat berhati-hati. Maha Prajapati adalah adik perempuan dari Mahamaya, juga adalah bibi dari Buddha. Yasodhara adalah ibu dari Rahula, suka pada Dharma dan memohon pada Buddha untuk dapat menjadi bhiksuni, kemudian memperoleh peramalan akan mencapai kebodhian. Maha Prajapati adalah adik dari Mahamaya. Ini adalah karena mereka ada hubungan demikian. Tentu, pada masa Buddha, Buddha telah lahir, namun ibunda wafat setelah 7 hari. Maha Prajapati adalah karena kasihan dengan anak ini. Dengan demikian, masuk ke istana, menjadi ibu asuh dari Pangeran Siddhartha, yang adalah bibinya. Dengan demikian, Pangeran Siddhartha tumbuh besar. Juga sama mau mencari istri, memilih permaisuri. Yasodhara juga masuk istana sebagai permaisuri putra mahkota. Juga adalah ibunda dari Rahula. Karena Pangeran Siddhartha terus berpikiran ingin meninggalkan kehidupan duniawi, Raja Sudodana adalah karena khawatir dengan Pangeran Siddhartha tidak punya ahli waris. Selanjutnya akan bagaimana dengan negara ini? Tidak mengizinkan. Oleh karena itu, demi berbakti, maka mengandalkan Rahula. Ini adalah hal yang wajar di dunia ini. Baik Yasodhara maupun Maha Prajapati, ada jalinan jodoh dalam kehidupan demi kehidupan. Sama halnya dalam kesadaran kedelapan sudah ada demikian, tercipta oleh jalinan jodoh masa lampau. Bertekad membangun ikrar, dari kehidupan demi kehidupan akan membantu Sang Buddha, memperoleh sebab dan kondisi untuk mencapai kebudaan. Karena orang-orang awam di dunia ini beranak pinak dengan cara begini. Dalam pembinaan dirinya, beliau harus hidup di tengah orang banyak seperti ini. Dari kehidupan ke kehidupan, Sang Buddha harus berikrar di tengah orang banyak. Dari kehidupan ke kehidupan, manusia terus berlanjut dengan kerisauan dan ketidaktahuan. Maka, beliau membutuhkan orang untuk membantunya dengan memberikan sebab dan kondisi yang baik, seperti contoh pada Maha Prajapati. Setelah pangeran terlahir, Dewi Mahamaya meninggal dunia. Maha Prajapati membesarkan Pangeran Siddhartha dan membantu dia tumbuh besar dengan selamat. Dengan cara yang sama, Yasodhara juga membantu Pangeran Siddhartha untuk memenuhi keinginannya dengan memberinya seorang anak, maka dia dapat menjadi seorang monastik. Setelah Sang Buddha kembali ke istana untuk mengajar Maha Prajapati dengan sukacita menerima Dharma, Yasodhara juga sangat bersukacita dalam memohon Dharma. Pada akhirnya, mereka juga menjadi seorang monastik dan juga menerima peramalan kebudaan dari Sang Buddha. Jadi, maha keikhlasan dari Yasodhara menunjukkan praktek benih dari kemaha belas kasihan, penuh sukacita dalam Dharma, sehingga pantas untuk disebut sebagai memiliki maha kebijaksanaan. Dia berpegang pada kebijaksanaan untuk menerapkan cinta kasih. Demikianlah dia memupuk kebajikan dan segala moral kebajikan, sehingga dipenuhi dengan keagungan. Benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian.
Dia dikaruniai dengan puluhan juta tanda cahaya. Ya saudara, menjalani kehidupan yang menyenangkan di istana, namun dia melepas kekayaan dan kekuasaannya. Bersama dengan Maha Prajapati, memiliki tekad dan jalan yang sama, memimpin 500 orang dayang mengikuti Buddha untuk menjadi monastik. Dia juga sedang memberi contoh. Kehidupan di istana yang demikian mewah, mengapa dia bersedia merelakannya, bersedia menjalani kehidupan monastik, dan perlu berpindah patah untuk menjalani kehidupan. Sama seperti kehidupan para biksu, dia menunjukkan bahwa praktek benih dari kemaha belas kasihan juga merupakan jalan bodhisattva. Untuk benar-benar mengajar para makhluk, harus menapaki jalan bodhisattva. Dia bukan seorang lelaki, dia adalah wanita, bersedia merusak penampilan, tetapi mempertahankan tekad dan integritas, meninggalkan keluarga awam untuk melayani keluarga Dharma. Kumpulan praktisi ini adalah keluarga baginya. Dia bersedia melepas kesenangan di istana, meskipun kehidupan setiap hari sangat susah, namun dia bersukacita dalam Dharma. Pantas, sangat bersukacita dan sesuai akan niat pikirannya. Ini adalah maha kebijaksanaan. Dia berpegang pada kebijaksanaan untuk menerapkan cinta kasih. Dengan maha kebijaksanaan, dia mempraktekkan praktek cinta kasih dan belas kasih di dunia. Ini adalah mempraktekkan benih sebab bodhisattva. Oleh karena itu, praktek benih dari kemaha belas kasihan. Tidak tega atas penderitaan para makhluk, menunjukkan praktek ini untuk membantu Buddha membimbing para makhluk. Maka, membawa 500 dayang bersamanya. Sekarang ada 6.000 biksuni di kumpulan biksuni. Ini juga menunjukkan ajaran melalui pembinaan diri, supaya para wanita berkesempatan untuk membina diri. Ini adalah dengan maha kebijaksanaan, berpegang pada kebijaksanaan untuk menerapkan cinta kasih. Demikianlah dia memupuk kebajikan dan segala moral kebajikan. Demikian memupuk banyak kebajikan dengan tubuh fisik wanita dalam kehidupan ke kehidupan, membantu Buddha Sakyamuni dalam pelatihan diri beliau dari kehidupan ke kehidupan. Dikarenakan demikian, sekarang telah menerima peramalan dari Buddha. Dipenuhi dengan keagungan, benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Telah dia dikaruniai dengan puluhan juta tanda cahaya, dilahirkan di negeri yang penuh kebajikan, disebut sebagai Tathagata Rasmi Sata Sahasra Paripurna Dwaja, yaitu sempurna dengan puluhan juta tanda cahaya. Ini menandakan, meskipun kehidupan di dunia adalah seperti ini, kehidupan berlanjut terus-menerus sebagai wanita atau pria. Kondisi batin para makhluk terus dipenuhi noda batin. Inilah proses kehidupan di dunia, sehingga Yasodhara dan Maha Prajapati demikian memiliki jalinan jodoh, membantu Buddha dalam proses pelatihan diri beliau. Jadi, kita seharusnya lebih bersungguh hati. Buddha memberitahukan Yasodhara, engkau pada masa mendatang di dalam Dharma dari miliaran koti Buddha akan melatih praktek bodhisattva, menjadi Maha Guru Dharma, dan secara bertahap menyempurnakan jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Karena Yasodhara tidak mendengar Buddha menyebutkan namanya, meskipun Sang Buddha berkata kepada Maha Prajapati, engkau pada masa mendatang mencapai kebudaan. 6.000 biksuni ini pada masa mendatang juga dapat berada di dalam Dharma dari miliaran koti Buddha, benar-benar melatih diri menjadi guru Dharma. 6.000 biksuni ini pada saat yang bersamaan sekalian memperoleh peramalan dari Buddha. Namun Yasodhara hanya berpikir, kenapa tidak memanggil namaku?
Jadi, Buddha secara khusus sesuai keinginan Yasodhara memanggilnya. Ya saudara, engkau pada masa mendatang juga sama, yaitu di dalam Dharma dari miliaran koti Buddha, sama juga akan melatih praktek Bodhisattva, menjadi Mahaguru Dharma, dan secara bertahap menyempurnakan jalan kebudaan. Artinya, harus di dalam Dharma dari miliaran koti Buddha, benar-benar melatih diri, kelak akan menjadi guru Dharma, bahkan sampai benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian, maka di dunia bernama Badra, engkau akan mencapai kebudaan. Menjadi Buddha dengan gelar Tathagata Rasmi Sata Sahasra Paripurna Dwaja, artinya sempurna dengan puluhan juta tanda cahaya. 10 gelar telah sempurna, jadi panjang usia dari Buddha itu mencapai Asamkaya Kalpa yang tak terhingga. Ini sebelumnya sudah pernah dibahas. Di dunia bernama Badra, engkau akan mencapai kebudaan dengan gelar Tathagata Rasmi Sata Sahasra Paripurna Dwaja, sempurna dengan puluhan juta tanda cahaya. Arhat, Samya Sambuddha, Widya Carana Sampana, Sugata, Lokawit, Anutara, Purusadamya Sarata, Sasta Dewa Manusanyanam, Buddha Bagawan. Panjang usia dari Buddha itu mencapai Asamkaya Kalpa yang tak terhingga. Sutra Teratai bab 13 Ajakan Penegakan. Selanjutnya, naskah sutra kembali mengatakan, pada ketika itu, Biksuni Mahaprajapati dan Biksuni Yasodhara bersama para pengiring mereka semuanya diliputi perasaan maha sukacita, dikarenakan sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Sutra Teratai bab 13 Ajakan Penegakan. Pada saat itu, Biksuni Mahaprajapati dan Biksuni Yasodhara bersama rombongan mereka semua telah mendengar peramalan Buddha untuk mereka. Jadi, semua orang sangat bersukacita. Semuanya diliputi perasaan maha sukacita dikarenakan sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Jadi, karena mereka sudah menerima peramalan dari Sang Buddha, di masa depan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, bahkan di masa puluhan ribu koti Buddha, dan melalui proses pembinaan diri yang susah sekalipun, mereka akan mampu mendengarkan, membabarkan, dan menyebarkan Dharma. Jadi, mereka sangat gembira. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, sejak Sang Buddha memberikan peramalan kepada mereka, mereka pasti mencapai kebudaan di masa depan. Mereka sangat gembira setelah mencapai apa yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Karena mereka sangat bersukacita, serta merta di hadapan Buddha mereka berkata dalam bentuk syair. Karena mereka sangat bersukacita, mereka menggunakan syair untuk memuji Buddha. Serta merta di hadapan Buddha, mereka berkata dalam bentuk syair, Bagawan, guru pembimbing yang menenteramkan para dewa dan manusia, kami sekalian telah mendengarkan peramalan, hati pun merasa damai dan puas. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Semua orang bersukacita, menggunakan syair untuk mengungkapkan perasaan hati mereka. Bagawan, guru pembimbing, Anda adalah guru pembimbing kami, dapat menenteramkan para dewa dan manusia. Karena ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran dan guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Dapat menenteramkan para dewa dan manusia. Hanya Buddha, Bagawan yang dapat melakukannya. Maha Guru pembimbing 3 alam ini dapat menenteramkan batin dari para dewa dan manusia, karena dewa dan manusia masih di dalam 6 alam samsara. 6 alam samsara yaitu kecenderungan ke arah menikmati.
dengan menikmati sehingga batin akan tersesat, arah menjadi bingung. Itu adalah menciptakan karma buruk. Inilah yang terdapat di dalam 6 alam samsara. Para makhluk batinnya tidak teguh, mesti membutuhkan. Harus ada Buddha yang dari kehidupan ke kehidupan muncul di dunia, masuk ke dalam kerumunan untuk mengajarkan dan membimbing. Inilah guru pembimbing para makhluk di 3 kelompok alam, yang juga adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Barulah memiliki cara untuk dari kehidupan ke kehidupan. Di dunia, Dharma disebarkan dalam jangka waktu yang panjang dan lama, mengajarkan para makhluk. Oleh karena itu, mereka mengatakan demikian. Kami sekalian telah mendengarkan peramalan, hati pun merasa damai dan puas. Kami sekalian setelah mendengar perihal tentang peramalan kami, jasmani dan batin merasa penuh kedamaian, sebab harapan kami telah terpenuhi. Dengan adanya ajaran Buddha Dharma, maka batin kita menjadi tenang, karena kita semua telah menerima ramalan Buddha. Suara ini masuk ke dalam batin kita, tubuh dan batin menjadi tenang, tidak perlu khawatir lagi. Keinginan kita telah semuanya terpenuhi. Tujuan pelatihan diri adalah untuk mencapai kebudaan, karena masa mendatang kita masih memerlukan waktu yang panjang untuk melatih diri. Hanya demikian saja kita telah merasa puas. Batin kita telah tetap dan menetapkan arah jalan kita. Maka kita berikrar untuk terus maju ke depan. Inilah yang mereka sampaikan. Setelah mereka menyelesaikan syair, naskah sutra berikutnya mengatakan, sehabis para bhiksuni mengucapkan syair ini, berkata pada Buddha, Bagawan, kami sekalian juga mampu untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk menyebarkan sutra ini secara luas. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Karena para bhiksuni ini, Maha Prajapati dan Yasodhara sama-sama bertemu di puncak burung nasar, sama-sama memahami batin Sang Buddha. Sang Buddha sudah lanjut usia, begitu juga kita semua akan menjadi tua. Saat ini, Buddha mulai menyampaikan ajaran terakhirnya, ingin mewariskan tekadnya, adalah berharap Dharma ini akan tetap terus berlanjut di dunia. Berharap setiap orang dapat menerima Dharma ini. Setiap orang harus membangkitkan tekad luhur, harus membangun ikrar agung, demi Dharma merekrut orang-orang. Berharap semua menyatakannya, bersedia masuk ke tengah orang banyak, bersedia menegakkan sutra ini, terus berlanjut di kehidupan berikutnya. Jika Anda tidak membangkitkan ikrar di kehidupan ini, jika benih di kelahiran sekarang belum tercapai, bagaimana bisa mendapatkan benih di kehidupan berikutnya? Sebatang pohon pasti akan bisa berbuah. Jika buah ini tidak matang dengan tepat, pohon ini akan layu. Sebelum benih matang, tentu sudah tidak ada lagi. Jadi, berharap setiap pohon bisa berbuah dengan matang, barulah kelak bisa berlanjut terus. Prinsip kebenaran yang sama. Sang Buddha juga berharap Sang Buddha sudah lanjut usia, Dharma ini harus dimatangkan. Setiap benih harus di dalam batin setiap orang, harus ditaburkan di dalam lahan batin setiap orang, masuk ke dalam lahan batin setiap orang, harus mengungkapkan, harus berikrar. Ini adalah Sang Buddha. Dharma terus mewariskan, berharap setiap orang mengungkapkan harapan mereka. Oleh karena itu, para bhiksuni juga mendengarnya, juga dapat menghayati hati Sang Buddha. Meskipun umur semua orang sudah tua, juga berharap di kehidupan mendatang, dalam kehidupan ini saya ada mendengarkan Dharma. Di kehidupan mendatang, saya akan berlanjut terus. Saya mempunyai ikrar. Saya akan menjaga baik jalinan jodoh. Harus mempunyai ikrar. Jalinan jodoh baru dapat terpenuhi. Jika tidak mempunyai ikrar, jalinan jodoh ini tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, mereka harus berikrar di depan Sang Buddha. Berjanji dengan Sang Buddha.
Ada berjanji, jalinan jodoh ini baru dapat diteruskan. Oleh karena itu, berjanji dari kehidupan ke kehidupan, prinsip kebenaran yang sama. Ikrar ini adalah, baiklah, saya sudah berjanji dan bisa melakukan sesuai janji. Oleh karena itu, mereka memuji Buddha. Dan setelah mereka mengatakan keinginan mereka, lalu mereka juga mengatakan kepada Buddha, Bagawan, kami sekalian juga mampu untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk menyebarkan sutra ini secara luas. Mereka juga ingin menyebarkan sutra ke tanah lain, karena dunia saha ini, semua orang sangat takut akan makhluk di dunia saha ini. Biksu takut, biksuni juga takut. Semua orang berikrar untuk menyebarkan sutra, tetapi ke tanah lain. Oleh karena itu, para biksuni yang dipimpin oleh Mahaprajapati juga sama. Setelah mereka memuji Buddha, mereka juga berikrar. Tetapi mereka berikrar untuk menyebarkan sutra secara luas ke negeri-negeri lain, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka mengetahui bahwa kekuatan sangat kecil. Kekuatan mereka tidak teguh dan kokoh. Mereka sendiri mengetahuinya. Berkata pada Buddha, Bagawan, kami sekalian juga mampu untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk menyebarkan sutra ini secara luas. Karena merasa kekuatan sangat kecil dan takut akan dunia jahat penuh kekeruhan ini, makanya berikrar untuk membabarkan sutra ini secara luas di tempat lain. Karena merasa kekuatan sangat kecil, mereka juga merasa kekuatan sangat kecil, sehingga takut akan dunia jahat penuh kekeruhan. Sangat takut datang lagi ke dunia ini, sangat menderita, sehingga mereka tidak berani untuk datang lagi ke dunia ini. Mereka berkeinginan untuk dapat datang ke tanah-tanah lain untuk menyebarkan sutra ini. Mereka lebih memilih untuk menyebarkan sutra ke tanah-tanah lain daripada menyebarkan sutra ke dunia saha. Ini dikarenakan kekuatan yang tidak cukup kuat mereka. Mereka mengukur diri mereka sendiri. Mereka mengetahui bahwa kekuatan ikrar mereka tidak cukup kuat. Orang-orang yang telah merasakan kemurnian pasti tidak terbiasa dengan kerisauan, makanya tidak mudah untuk menapaki jalan bodhisattva di dunia jahat penuh kekeruhan ini. Jika di dalam lahan penuh kerisauan, mampu membangkitkan tekad luhur serta melakukan pelatihan diri yang cukup lama, pasti bisa mengubah kerisauan menjadi kebodian, sehingga praktek berjasa pahala yang diperoleh akan menjadi teguh dan kukuh dengan segera. Maka ini tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang memiliki sifat tidak murni. Jadi, yang telah merasakan kemurnian pasti tidak terbiasa dengan kerisauan, hendak membina diri. Tidak ada kebiasaan yang menimbulkan kerisauan. Sebenarnya juga tidak mudah. Jadi, tidak mudah untuk menapaki jalan bodhisattva di dunia jahat penuh kekeruhan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan, hendak menapaki jalan bodhisattva di dunia jahat penuh kekeruhan ini sangat sulit, sungguh sulit. Karena kita di sini menapaki jalan bodhisattva, para makhluk jahat penuh kekeruhan mungkin bisa ternodai oleh para makhluk jahat penuh kekeruhan ini. Sendiri mempertimbangkan diri sendiri introspeksi diri sendiri. Kekuatan bukan sangat besar untuk bisa melawan kekuatan dari kerisauan ini. Masih tidak cukup. Jadi, jika di dalam lahan penuh kerisauan mampu membangkitkan tekad luhur. Sekarang di tempat ini, dunia saha adalah sebuah lahan penuh kerisauan. Di tengah lahan kerisauan, mampu membangkitkan tekad luhur seperti ini. Di tempat ini mulai membangkitkan tekad luhur, membina diri jika agak lama, pasti bisa mengubah kerisauan menjadi kebodian. Meskipun kita takut, Mahaprajapati sangat takut akan bisa ikut tercemar. Sebenarnya, jika di dalam lahan penuh kerisauan mulai membangkitkan tekad luhur, jika kita bisa
Bisa di dalam lahan penuh kekeruhan ini membangkitkan tekad luhur seperti ini, baik-baik membina diri, menggunakan waktu yang agak lama, juga bisa mengubah kerisauan menjadi kebodian. Praktek berjasa pahala yang diperoleh akan menjadi teguh dan kukuh dengan segera. Ini adalah harus baik-baik bersungguh hati, harus dengan waktu yang sangat panjang dan lama. Dan juga jika praktek berjasa pahala sempurna, masih tetap sama, akan menjadi teguh dan kukuh dengan segera. Juga bisa sangat teguh dan kukuh. Hati kita harus sangat teguh dan kukuh. Maka ini tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang memiliki sifat tidak murni. Sifat kita pada dasarnya adalah murni. Awalnya adalah murni. Namun, di tempat yang penuh kerisauan ini, sifat kita menjadi tercemar. Jadi, semua orang takut. Takut sifat mereka akan tercemar dan tidak lagi murni. Jadi, mereka tidak berani tinggal di sini. Meskipun setelah pelatihan diri yang cukup lama, mereka juga akan mencapai bodi. Namun, di tempat ini, bila sifatnya tercemar, mereka takut sifat hakiki akan tercemar lagi. Jadi, mereka takut. Kekuatan mereka tidak besar. Mereka tidak bisa melawan pencemaran ini, karena dunia jahat penuh kekeruhan ini, dan ada banyak kerisauan di dunia. Kerisauan yang baru kita sebutkan, benang kerisauan ini, bisa timbul karena sebersit niat, sehingga ikatan kasih dan emosi ini akan terus membelit kita untuk waktu lama. Kalau kita tidak berhati-hati dengan sebersit niat, maka dengan begini, kita akan terseret oleh sebab dan kondisi. Walaupun kita semuanya berada di dunia saha, sama-sama berada di dalam ladang kerisauan, bersedia untuk membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, mengetahui bahwa setelah melatih diri cukup lama, juga akan mengubah kerisauan menjadi kebodian. Walaupun sudah mengetahuinya, kerisauan yang baru kita sebutkan, benang kerisauan ini bisa timbul karena sebersit niat, sehingga ikatan kasih dan emosi ini akan terus membelit kita untuk waktu lama. Kalau kita tidak berhati-hati dengan sebersit niat, maka dengan begini kita akan terseret oleh sebab dan kondisi. Walaupun kita semuanya berada di dunia saha, sama-sama berada di dalam ladang kerisauan, bersedia untuk membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, mengetahui bahwa setelah melatih diri cukup lama, juga akan mengubah kerisauan menjadi kebodian. Walaupun sudah mengetahuinya, namun tetap sangat khawatir. Khawatir di tempat ini jika tidak segera mencapai kebudaan, jika tidak segera mencapai kebodian, tetapi terus menetap di tempat sifat hakiki kita dengan mudah akan menjadi tercemar. Jika demikian, orang yang kekuatan ikrarnya hanya sedikit dan halus, sebenarnya memang sangat tidak meyakinkan. Maka ini tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang memiliki sifat tidak murni. Bukan karena mereka orang yang telah murni sehingga mendapat kesempatan, karena wujud mereka masih berupa wanita dan mengakui bahwa kekuatan mereka sangat sedikit. Walaupun membangkitkan tekad di sini, melatih diri di sini, setelah beberapa kemudian juga dapat mengubah kerisauan menjadi kebodian. Namun, dengan kemampuan kita sendiri, jika tidak segera mencapai kebodian, setelah lama menunggu apakah akan terus dipertahankan, maka tidak berani di dunia saha, tapi berikrar untuk ke tanah di penjuru lainnya. Dunia saha ini ditakuti oleh semua orang. Bukan hanya para biksuni yang takut, para biksu juga takut, sehingga kita harus bersungguh hati, harus menjadi orang yang sangat berani, baru sanggup bertahan di dunia yang penuh kerisauan ini, harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Mereka merasa ini tidaklah mungkin, bahwa belum mencukupi kekuatan ikrar yang begitu besar, maka mereka menjadi tidak berani. Mereka masih harus mendengarkan dharma,
membabarkan dharma dan mewariskan dharma. Di puluhan ribu koti masa Buddha yang tak terhingga, masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka, mereka harus membangkitkan tekad luhur. Seperti halnya untuk ke tempat yang lain, mereka sama halnya juga harus memiliki kekuatan ikrar. Mereka telah membangkitkan ikrar untuk pergi ke negeri lain, seperti di Pulau Bohol, Filipina, karena suatu jalinan jodoh. Setelah dihantam gempa bumi pada tahun 2013, terjalinlah sebuah jodoh. Selain membantu mereka di sana, juga membangun kembali tempat tinggal untuk mereka, dan membangun kelas belajar sementara. Sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah. Melalui jalinan jodoh ini, mereka juga mempelajari kata perenungan Jingse. Para pendidik setempat memohon untuk diberikan kata perenungan kepada mereka. Orang yang dewasa sudah memahami, tetapi apakah anak-anak juga bisa? Apakah anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajaran melalui kata perenungan Jingse? Para guru mengajarkan mereka dengan kata perenungan Jingse. Itulah permohonan yang mereka ajukan. Relawan di Filipina juga mengharapkan hal ini bisa terwujud. Jadi, inilah yang mereka harapkan. Di Malaysia juga terdapat sekelompok guru yang sangat antusias. Asosiasi Misi Pendidikan di sana juga berikrar untuk bisa ke Pulau Bohol untuk berbagi tentang kurikulum kata perenungan. Dengan 304 guru lokal dari sekolah negeri, jadi pada tanggal 6 hingga 7 Desember 2016, 2 hari ini mereka berbagi tentang kata perenungan Jingse dengan para guru di Pulau Bohol. Para guru lokalnya mendengarkan dengan penuh sukacita tentang bagaimana mengajar dengan kata perenungan Jingse. Di hari ketiga, mereka mengundang Asosiasi Misi Pendidikan kita untuk mempertunjukkan bagaimana kita mengajar dalam kelas. Dan Asosiasi Misi Pendidikan kita dari Malaysia turut pula mengajarkan para guru lokal di sana dalam bangunan kelas sementara. Demikianlah kami mengajar, langsung mengajarkan kepada murid, agar bisa dicontoh oleh para guru lokal. Maka saat ini para guru di Pulau Bohol juga sudah menerapkan pengajaran melalui kata perenungan Jingse kepada murid-murid lokal di sana, dengan menggunakan 2 bahasa, yakni Mandarin dan Inggris. Dan para guru Malaysia juga memberikan buku kata perenungan Jingse kepada para murid dan juga guru lokal di sana. Ini adalah bagaimana mereka menyebarkan misi pendidikan di negeri lain. Sesungguhnya ini adalah apa yang mereka butuhkan. Tetapi kita mesti membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Benar, di dunia ada guru yang begitu ramah yang membangkitkan ikrar untuk menyebarkan ajaran ke negeri lain. Demikian pula yang ada di zaman Buddha. Akan tetapi di zaman Buddha, karena para makhluk di dunia saha begitu keras kepala, maka mereka tidak berani dan berharap untuk bisa pergi ke negeri lain. Inilah yang Buddha khawatirkan. Walaupun mereka telah membangkitkan ikrar, Buddha masih saja merasa khawatir. Maka kita semua hendaknya lebih bersungguh hati.